Ini agak lain acaranya teman-teman. Mohon maaf, jangan dimaknai sebagai ini ruang apologetika, ruang debat, atau bahkan ruang untuk membenarkan diri, menyalahkan orang. Bukan ya. Ini ruang belajar kita karena kita mengamalkan ajaran nenek moyang yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana bisa menyayangi saudara-saudara sepupu kita atau kaum Bani Timur atau Bani Kedar atau Bani Ismail kalau kita nggak mengenal mereka. Jadi kita tuh mengenal untuk menyayangi mereka. Nah, yang unik dari pemaparan saya ini adalah teman-teman, dari mulai awal dulu ya, bahwa saya coba memahami Quran dengan terang Injil. Pertama, saya pahami Quran apa adanya. Ya, apa adanya, sebagaimana saya paham. Karena apa? Saya bersyukur Quran juga sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi saya bisa memahaminya karena saya tidak bisa berbahasa Arab. Jadi kalau Quran terjemahkan, saya sama sekali tidak mengerti toh. Nah, puji Tuhan, Quran terjemahannya ada banyak ya, sehingga saya bisa coba memahami. Nah, dalam memahami ini, saya coba menaruh pikiran saya sebagaimana saudara kekasih saya umat Muslim memahami Quran. Tapi setelah itu, saya masuk langkah kedua, ya, yaitu apa? Kalau memahami secara normal, secara biasa normatif, memahami Quran secara Islam kurang jelas, ya, maka saya coba memahami Quran tersebut dengan terang Injil. Ini ada dasar hukumnya, ada ayat di Quran, ya. Jadi kita coba memahami Quran dengan terang Injil. Jadi nanti bisa aja saudara nggak setuju dengan saya, tidak apa-apa, namanya belajar, toh. Bisa setuju, bisa nggak setuju. Tapi kita nggak perlu engkel-engkelan, nggak perlu debat-debatan sini. Cukup nanti bicara, kasih kasih argumen, kasih dalil, kita lihat, ya. Begitu teman-temannya. Jadi nggak perlu terlalu heboh. Nah, ada sebelum saya masuk ke materi, saya berapa minggu lalu, belum lama ini, ada diskusi lah, debat lah, apa namanya dengan Ustadz Kainama, Ustadz Top, ya. Itu bagi saya by accident, bukan by design. Karena kalau saya tahu dari awal mau debat dengan Ustadz Kainama, saya nggak mau, bukan nggak mampu, tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena Ustadz Kainama sudah saya lihat track recordnya, ya. Jadi saya nggak mau buang waktu. Tapi ini secara nggak sengaja, kali yang undang Ustadz yang lain, Tapi pasti acara ada beliau, ada dianya, ya wes. Nah, masa mau pergi? Ya. Tapi kalau dari awal tahu saya nggak mau. Ya. Jadi ya pembahasan sempat dingin panas. Tapi kenapa saya nggak mau? Karena seperti saya bilang tadi, track recordnya jelas bagi saya ya. Jadi banyak omongan yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Dia ngaku mantan pendeta, ngaku tamatan STT, Jakarta, ngaku tamatan Haifa, Israel, ngaku tamatan Leiden. Ternyata itu jong semua. Nah, jadi saya kalau gitu saya udah nggak mau. Ya, pasti nanti juga dalam diskusi atau perdebatan pasti eh, jauh dari kejujuran ya. Makanya saya senang dengan renungan tadi. Saya baru dengar seumur-umur baru dengar ini saya. Kisah Christian Hadinata yang luar biasa integritasnya. Kejujurannya ya. Bayangkan, wasit aja nggak tahu kalau itu shuttlecock menyentuh rambutnya atau kepalanya. Sehingga Christian mendapat poin. Tapi dia dengan jujur nyamperin wasit kasih tahu. Sehingga dianulir lah poin itu. Ini saya baru dengar sungguh. Dan saya kagum. Ya, karena apalagi sekarang makin langka orang yang kita lihat begini. Banyak orang jujur, ya, karena bukan sebagai buah roh. Jujur, tapi jujur itu karena apa? Memang dia buat jujur. Dia buat jujur. Jadi itu sangat kondisional. Tapi kejujuran yang ditampilkan dalam renungan tadi oleh Christian Hadinata itu benar-benar tidak kondisional. Itu memang jujur yang sebenar-benarnya. Dan saya salut untuk itu. Puji Tuhan.
ya. Jadi teman-teman, malam ini pembahasan kita tentang siapa yang menyebut nyawa Yesus. Kenapa? Karena gini, nanti kita belajar ya. Karena ya nanti kita belajar di sini, ada beberapa grup yang berbeda pandangan dalam menghadapi isu kematian Yesus. Nanti kita lihat. Jadi kita mau belajarlah seberapa kita dapat nanti. Ini tetap isu ini tetap seksi gitu bagi saya untuk kita ulas, kita amati, karena sepertinya engkel-engkelan antara yang percaya dengan yang tidak percaya. Kalau saya sih nggak engkel-engkelan. Percaya silahkan, nggak pun silahkan. Itu hak masing-masing. Bagaimana diri pribadi kita menghadapi suatu isu. Itu masing-masing. Tidak perlu kita paksakan, walaupun kita merasa benar, tidak perlu kita memaksakan semua orang agar ikut pendapat kita. Tidak perlu, silahkan aja. Apalagi bicara tentang kebenaran firman Tuhan, tentang agama. Itu kan kita dengan Tuhan, bukan kita dengan sesama. Pertanggungjawaban akhirnya kan. Jadi bagaimana kitanya saja menghadapi. Jadi demikian teman-temannya. Jadi agar teman-teman yang nanti mau bertanya, mau tidak setuju sama saya, jangan terlalu heboh. Kita cool aja, kita kasih argumentasi apapun. Ini pandangan yang saya ya, yang saya dapat. Oke, saya izin share screen. Dalam dasar ada pabrik gas, pabrik anak. Ya, Mas Daniel udah jelas ya? Ya, jelas. Jelas. Oh, terima kasih. Nah, ini judulnya. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Ini sebenarnya sayap di pertanyaan. Tapi nggak apa-apa. Mau bersayap kah? Tidak bersayap kah? Nggak apa-apalah. Ya, kita mau belajar. Karena kalau ini pertanyaan jujur, berarti orang yang bertanya ini percaya Yesus mati. Gitu loh. Tapi umumnya yang saya dapati dalam pergaulan saya, yang bertanya ini sebetulnya dalam rangka tidak percaya ketuhanan Yesus, keilahian Yesus, itu loh. Karena kalau ilahi, kalau dia oknum ilahi, kalau dia Tuhan, lo kok mati? Nah, ini topik yang lain lagi. Tapi maksud saya ini pertanyaan tidak polos-polos aja ya. Ada sayapnya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita mau belajar saja. Siapa yang mencabut nyawa Yesus sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Kita lihat ya, bukan pendapat pribadi, dalil-dalil yang ada. Oke. Nah, boleh nggak dibantu baca? Siapa, Mas Tigor kah? Bisa atau siapa bantu saya baca itu? Islam terpecah menjadi 3 golongan ketika berhadapan dengan isu kematian Yesus. Oke, silakan lanjut. Kelompok yang tidak percaya Yesus mati disalib. Mereka beranggapan tidak mungkin seorang nabi yang begitu dekat dengan Allah mati tersalib. Lukas 13 ayat 34, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak. Tidak mau. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada yang diturunkan Allah, kurung Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Terima kasih. Ini menarik ya. Lihat kembali ke kenapa orang tak percaya ini tiga golongan. Ini yang
tidak percaya, ya, tidak percaya Yesus itu mati. Karena apa? Yesus begitu dekat dengan Allah, ya. Sangat dekat. Bahkan kalau bahasa Qur'annya Yesus itu nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan Ali Imran 45. Masa matinya begitu? Tidak mungkin matiin. Nah, saya kasih ayat ini dua dari Injil dan Al-Quran bahwa orang yang dekat dengan Allah berpangkat nabi itu udah biasa kok dibunuh sama manusia. Bukan Tuhan tidak mampu melindungi, ya. Itu kebiasaan Tuhan lah, ya. Ada misi masing-masing nabi. Kalau dalam pemahaman saya, nabi, rasul, siapapun yang mati di dalam kebenaran, dalam bahasa Taurat cabur Injilnya, berarti nabi tersebut mempunyai karunia mati martir, mati syahid. Pak, saya Ya. Jadi bukan suatu kekalahan. keluar dari pembahasan ini, nanti mau ditanya jawab. Oh, Tolong di mute. gak apa-apa. Dia suka kayak gitu. Tolong di Iya sih, mute Win. dulu, host. Jadi mati karena imannya, karena kebenaran, itu bukan kekalahan. Bahkan itu adalah kehormatan, kemuliaan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan, Tuhan karuniakan kepada hamba-hambanya. Gitu loh. Di pihak Tuhan kematian begitu bukan kekalahan. Kekalahan itu kalau mati konyol. Ya. Ini enggak. Makanya banyak nabi benar yang terbunuh. Tuhan biarkan. Tapi Isa Al-Masih mati terbunuh bukan karena mati syahid atau mati martir. Tapi dia mengalami mati yang paling tinggi yang manusia bisa raih. Kematian paling tinggi itu adalah kematian kurban, mati kurban. Ya. Karena mati kurban itu syaratnya luar biasa. Salah satunya adalah harus suci. Manusia nggak ada yang suci. Jadi manusia nggak bisa mengalami mati kurban. Hanya Yesus yang bisa mengalami mati kurban. Ya. Nah, jadi kedua ayat ini menyatakan bahwa sudah biasa kok dimati. Oh, Nabi Tuhan itu dimatiin. Bukan hal yang baru. Jadi waktu Yesus mati tersalib ya nggak usah heboh. Gitu loh. Karena udah biasa. Orang Yahudi ini memang kurang ajar. Ini ayat Qurannya mengatakan ini. Ya. Mengapakah kamu membunuh? Ya, ini saya nggak terbaca karena terhalang ini ya. Jadi di sini Al-Baqarah 2, Al-Baqarah ini sedang menegur ini orang-orang Yahudi ya. Yahudi didakwahin oleh Muhammad, tapi menolak karena sudah punya kitab. Jadi ditegaskan bahwa sebenarnya kitab yang dibawa oleh Muhammad ini adalah benar. Apa benarnya? Benarnya itu membenarkan kitab yang ada di tangan orang Yahudi. Itu sebenarnya. Harusnya orang Yahudi jangan nolak dong. Karena kitab Quran ini membenarkan kitab yang ada pada mereka. Nah, ini juga bagi saya menjadi dasar hukum untuk memahami Quran dengan terang Injil atau terang Alkitab, gitu loh. Ini salah satu ya alasannya. Nanti ada lagi, tapi bukan itu formnya sekarang ya. Saya mau tunjukkan bahwa ini hal yang biasa Nabi mati. Oke. Ya, silakan Mas Tigor. Disalib adalah cara mati yang paling hina. Hanya penjahat besar, orang terkutuk yang mengalami mati salib. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu. Ulangan 21 ayat 23. Ya. Sebelahnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena dia. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Nah, jadi teman-teman kita muslim ini coba memakai ayat ini bahwa yang mati terkutuk itu adalah yang mati di salib itu terkutuk. Tak mungkin Yesus terkutuk. Ya. Dia nabi yang dekat dengan Allah. Nabi soleh, nabi terkemuka dunia akhirat. Kok matinya terkutuk? Tak mungkin lah itu. Nah, ini ayatnya. Tapi jangan coba baca Ulangan 21-23. Baca juga Galatia 3 ayat 13 ini. Di sini jelas, kenapa Yesus mati terkutuk? Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia penjahat besar, tapi karena kutuk dosa itu Tuhan timpakan pada Yesus pada saat disalib. Jadi orang yang satu-satunya orang suci di dunia dibuat Tuhan, saya ulangi, dibuat Tuhan sangat berdosa pada saat itu. Kenapa? Karena dosa seisi dunia ditumpahkan pada Yesus. Kenapa? Karena dia memangku jabatan kurban. Karena cara kurban adalah satu-satunya cara yang Tuhan sediakan bagi manusia berdosa kalau ingin selamat. Manusia itu terbuai aja dengan sifat Allah yang pengasih penyayang. Jadi ya kalau kita berdosa, cukup kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya pasti Tuhan mengampuni. Kita terjebak di situ saja. Lupa kita, Tuhan itu maha adil. Lupa kita. Saudara-saudara, Allah Alkitabiah ya, bisa melakukan apa saja kecuali satu. Ada kecualinya. Tuhan tuh membatasi dirinya. Apa itu? Tuhan Alkitabiah tidak bisa bertindak bertentangan dengan jati dirinya. Tuhan Alkitabiah tidak bisa bertindak berlawan dengan sifat-sifatnya. Artinya Tuhan Alkitabiah nggak bisa bohong, nggak bisa nggak adil, gitu loh. Itu. Jadi nggak suka-suka. Kalau Tuhan mengampuni orang berdosa serta-merta tanpa ada konsekuensi, tanpa ada tindakan Tuhan yang lain, itu namanya Tuhan semenang-menang. Tuhan sudah berkata orang berdosa harus mati. Karena orang berdosa terpisah dari sumber kehidupan, yaitu Allah itu sendiri. Jadi akan mati. Nah, Tuhan itu pengasih penyayang, tidak berkenan dengan kematian orang berdosa. Maka Tuhan berikhtiar bagaimana menyelamatkan manusia berdosa. Itu loh. Maka Tuhan menyediakan ibadah kurban. Kurban hewan. Agar apa? Agar dosa bisa diselesaikan. Setelah dosa diselesaikan, baru Tuhan bisa mengampuni orang berdosa. Loh, Mas Daniel Stompul, kan presiden kan kepala negara, dia punya hak konstitusional untuk memberikan pengampunan pada warganya, ya kan? Nah, sekarang para penjahat itu sama presiden kita diampuni. Berarti presiden kita pengasih penyayang. Kasihan. Tapi rakyat yang tidak berdosa ini marah nggak? Iri nggak? Cemburu nggak? Komplain nggak? Kok penjahat diampuni? Bukannya dihukum. Iya kan? Berarti seorang presiden yang mengampuni, membebaskan orang dari hukuman adalah presiden yang pengasih penyayang. Tapi tidak adil. Tuhan Alkitabiah tidak bisa demikian. Makanya ketika dosa timbul, Tuhan tidak bisa langsung serta-merta mengampuni. Ada beberapa. Ada upaya yang Tuhan buat. Bukan manusia buat, Tuhan buat. Agar pengampunan bisa berlangsung. Tapi Tuhan tidak melanggar jati dirinya, tidak melanggar sifatnya sebagai yang maha adil. Maka di kurban itulah bertemu keadilan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Kenapa? Karena upah dosa
Akibat dosa, apapun yang dibuat dosa, itu Tuhan yang pikul sendiri. Bukan manusia itu sendiri, Tuhan yang pikul ya. Karena kalau manusia nggak akan sanggup. Makanya Tuhan berkenan nujul ke dunia. Menghampakan diri menjadi manusia Isa Al-Masih. Sebagai manusia, jabatannya adalah Nabi dan Rasul. Untuk apa? Untuk memangku jabatan kurban. Jadi kutuk dosa itu di sini ditimpakan pada Tuhan itu sendiri yang sudah jadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Mas Daniel. Makanya Isa Al-Masih mati. Teknis mati tersalib, teknis. Tapi secara teologisnya, Isa Al-Masih mati karena apa? Ketiban dosa seisi dunia. Itu loh. Maka di sini Galatia ini katakan menjadi terkutuk dia. Ya, ini yang kita harus pahami pelan-pelan dengan rendah hati. Makanya setelah ini terjadi pengorbanan ini, makanya Tuhan bisa mengampuni. Dosa ini tak dihukum. Dan memikul, aduh, luar biasa Tuhan kita ini. Benar-benar Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi tetap Maha Adil. Karena kalau orang berdosa langsung dihukum, Tuhan adil, ya. Tapi nggak pengasih, penyayang dong. Kalau orang berdosa diampuni langsung, Tuhan pengasih penyayang, tapi tidak adil, kan itu. Nah, kita bisa melihat ini. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang sewenang-wenang. Jadi kalau Tuhan mengampuni orang berdosa tanpa kurban, tanpa salib Kristus, Tuhan sewenang-wenang. Karena nggak ada keadilan. Ya, ini sekedar ya, kita untuk tahu. Coba bagi yang saudara saya yang muslim di sini, mungkin tak masuk di akal ya nggak apa-apa. Inilah cara pandang Alkitabiah. Tolong maksudnya tolong terima secara nalar. Tidak percaya nggak apa-apa dengan keterangan saya. Kenapa? Kalau bicara agama itu bicara keyakinan itu di hati, bukan di sini. Tak bisa diobrolin, tak bisa didiskusiin, dan tak bisa didebatin kalau agama. Karena apa? Orang udah yakin. Dan keyakinan, keyakinan tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. Wes yakin ya yakin. Ya. Oke. Ya. Silakan Mas Tiko dibaca lagi. Tidak memahami makna kurban, Yesus mati tersalib karena ia menjalani mati kurban sebagai penggenapan dari ibadah kurban hewan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Terima kasih. Teman-teman, ketika Injil menyapa Yesus sebagai anak domba Allah, ini hubungannya dengan jabatan Yesus sebagai kurban. Kurban itu menebus, menggantikan kita. Tak mungkin bisa dilaksanakan oleh hewan. Tidak level lah. Masa manusia ditebus oleh binatang? Tidak level. Kenapa? Lebih berharga manusia daripada hewan. Jadi yang menebus itu harus yang selevel lah. Kalau manusia yang mau ditebus ya, yang menebus manusia lah. Ya. Nah, makanya dalam hal ini kita pahami ibadah kurban hewan itu hanya lambang saja. Bukan itu yang sebenarnya lambang. Lambang apa? Lambang anak domba Allah. Lambang Yesus Kristus sendiri yang akan mati. Kalau bicara perjanjian lama ya, bicara zaman Nabi-Nabi, yang akan mati nanti sebagai kurban menggantikan kita kematiannya. Makanya saya kaget sekali waktu sebelum Idul Adha berapa tahun lalu saya dapat risalah gitu seperti di traktat gitu, tata cara
memotong hewan kurban terbitan pengurus pusat Muhammadiyah Jakarta. Saya baca, saya kaget. Ada keterangan yang selama ini saya nggak perhatiin. Gini keterangannya Mas Daniel dan teman-teman. Sebaiknya, seyogyanya, ya, yang berkorban itulah yang memotong hewan kurban, bukan orang lain. Kata di sana itu. Jadi kalau Mas Daniel atau di sini ada Mas Abraham, Abraham pas cocok, karena yang berkorban itu Abraham ya di kitab suci ya. Ini Pak Abraham ini kalau mau berkorban hewan, yang motong siapa hewan korbannya? Ya Pak Abraham. Pak Abraham, bukan orang lain. Itu sebaiknya. Tapi sekarang ini, kalau yang berkorban tidak bisa motong hewan kurban, atau tidak berani, maka dia boleh minta tolong juru potong hewan kurban. Dia boleh minta tolong. Nah, ketika Pak Abraham berkorban sapi, Pak Abraham ini misalnya seorang haji yang kaya raya, memang dia orang kaya ya, tapi orang Advent kalau Abraham ini. Anggaplah haji. Nah, seorang haji, kerinduannya adalah kalau Idul Adha berkurban. Nah, ketika Pak Abraham berkurban sapi, dia nggak berani motong karena Pak Abraham ini memang hatinya lembut. Boro-boro motong sapi, motong ayam aja nggak tega gitu loh. Maka dia boleh minta tolong juru potong hewan kurban. Nah, ketika hewan kurbannya Pak Abraham disembelih orang lain, Pak Abraham kata di salah yang saya baca itu sebaiknya memegang hewan kurbannya, dipegang. Tapi nggak ada keterangan di risalah itu. Kenapa seorang berdosa yang memotong hewan kurban yang suci tak bercacat celah harus memegang hewan kurbannya? Gitu Mas Daniel. Itu nggak ada keterangan di Quran. Tapi di sini ada. Di Alkitab ada. Kenapa harus dipegang? Karena teman-teman, ternyata itu adalah simbolisasi transfer dosa. Jadi ketika seorang berkurban, ini menurut Alkitab ya, maka saya baca dengan terang Injil. Saya pahami dengan terang Injil. Maka ketika seseorang berkurban, orang berdosa berkurban, kurban itu suci, kurban itu, makanya kurban itu tak boleh sakit. Hewan kurban tak boleh sakit. Dan harus lengkap anggota tubuhnya. Misalnya kalau sapi, kaki 4, telinga 2, mata 2. Kalau matanya picak nggak bisa, walaupun 2 nggak bisa. Udah gitu, udah luarnya mulus, tidak ada cacat celah, tidak ada kena bacok gitu loh. Diperiksa itu, dibuka giginya Mas Daniel, mulutnya dibuka. Kalau ompong tidak boleh jadi hewan kurban. Kalau ompong ada juga binatangnya ompong. Jadi kamu harus sempurna. Ini melambangkan kesempurnaan, kesucian. Oknumnya akan datang sebagai kurban yang beneran, yang bukan lambang. Ya. Makanya ketika yang berkurban megang hewan kurban, hewannya mati. Teknis disembelih. Itu teknis. Tapi secara teologis, hewan kurbannya mati. Kenapa? Ketiban dosa orang yang berkurban. Jadi kata Alkitab, firman Allah katakan, orang berdosa harus mati. Jadi ini rumit, tapi membahagiakan tentang kurban ini. Karena itu jalan keluar yang Allah sediakan bagi kita orang berdosa. Nah, makanya hewan kurbannya mati. Setelah berkurban, secara teologis, saya suci. Maka saya boleh hidup. Tandanya saya pulang ke rumah saya. Kenapa saya boleh hidup? Karena saya sudah suci. Hewannya nggak bisa pulang. Kenapa? Mas Nel, hewan nggak bisa pulang, hewan kurban. Kenapa hewan kurban nggak bisa pulang? Karena sudah mati. Kenapa mati? Karena berdosa. Loh, dari mana dosanya? Dari orang yang berkorban itu. Nah, ini
Kalau kita pelan-pelan maknai teman-teman, ini menarik, unik, dan ya luar biasa karya Tuhan itu dalam menyelamatkan manusia. Bukan kaleng-kaleng dan bukan asal-asalan. Ya. Oke. Lanjut lagi, jangan keterusan lah. Ya, kenapa? Ini kan kelompok pertama yang kita bahas yang tidak percaya Yesus mati. Nah, sekarang silakan Mas Tigor baca lagi. Kenapa orang nggak percaya dia mati? Ada ayat yang dimaknai sebagai penyangkalan Yesus mati tersalib. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Anissa 157. Makasih. Jadi tadi alasan-alasan kenapa orang tak percaya Yesus mati. Ya. Yang ini alasannya kenapa? Karena ada ayat yang bagi saya ini ayat yang dimaknai sebagai penyangkalan Yesus mati tersalib. Dimaknai. Apakah betul begitu? Ini perlu pengajian lagi. Ya. Ini Mas Tigor pernah ulas di sini. Bahwa asbabun nuzulnya kita baca. Kenapa ayat ini turun? Teman-teman. Muhammad berdakwah sama orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi menolak dan menakut-nakuti, menggertak Muhammad. Isa aja kita bunuh gitu loh. Isa Al-Masih kita bunuh. Baru ini disangkal. Disangkal ya. Nah, kalau ini dibaca dengan terang Quran, kita akan bingung. Apalagi tambah lagi dengan hadis dan keterangan ulama akan bingung. Tapi kalau dibaca dengan terang Injil, jadi jelas. Kan ayatnya tadi Quran membenarkan toh Injil. Di Injil 4 Injil menulis Isa Al-Masih mati tersalib. 4 Injil bukan cuma 1 loh. Quran 1, Injil 4 yang kanonik. Ya. Yang ada di Alkitab itu Injil 4. 4-4-nya mengakui Yesus mati tersalib sebagai korban. Seharusnya menurut ayat tadi Al-Baqarah 91, Quran itu membenarkan Injil. Ini loh ayatnya tadi mana ya? Nih, menurut ayat ini apa-apa yang ada di Alkitab, yang di Injil itu dibenarkan oleh Quran. Ini nih. Ini saudara baca bolak-balik ini ayatnya. Apa maknanya? Quran itu membenarkan Injil. Kita kalau baca, teman-teman, ini ada satu tip ya. Apapun, dengarkan, apapun yang kita sapa sebagai firman Allah, kalau kita ingin mendapat hidayah daripadanya, kalau kita ingin mendapat manfaat daripadanya, monggo dibaca dengan segala kerendahan hati. Dan kosongkan pikiran. Apapun yang kau sapa sebagai firman Allah, silahkan dibaca dengan segala kerendahan hati. Agar firman Allah makan tempat di hati kita. Masuk. Jangan baca firman Allah, sudah punya pemahaman dengan tinggi hati. Ya nggak ada guna, bolak-balik dibaca nggak akan ngaruh. Tetap aja begitu. Misalnya gini ya. Babi haram. Kita baca di firman Tuhan ada di Alkitab, babi haram. Misalnya. Kita baca. Tapi kita makan babi terus.
Karena apa? Nggak ada kerendahan hati kita. Coba kalau kita rendah hati merenung, oh, apa ini maknanya? Jangan bergantung pada tafsir-tafsir manusia. Kita aja sendiri rendah hati baca, jangan dengarkan orang. Apa maksudnya? Itu loh, kalau kita berhadapan dengan firman Tuhan, kosong hati demikian. Saya percaya Tuhan berkenan menyatakan kebenaran firman-Nya. Tuhan berkenan menyatakan dirinya pada setiap orang, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun latar belakang pendidikannya. Kalau orang itu dengan rendah hati membaca firman Tuhan. Saya percaya itu. Agama apa aja dia, sekolahnya apa aja dia, suku apa dia, pakai bahasa apa dia, kalau dia baca buku yang disapa firman Tuhan oleh dia, dan dia rendah hati, dia pasti akan mendapat kebenaran. Karena Tuhan berkenan menyatakan dirinya. Tapi kalau tinggi hati, ya tertutup kebenaran. Ya. Jadi kita kembali ke sini tadi. Ini ayat ini ya. Tapi kita nggak bahas lebih jauh lagi. Cuma saya mau tunjukin kenapa orang ada yang tidak percaya Yesus mati salib. Memang karena di samping alasan yang tadi ada juga ayatnya yang dimaknai sebagai penyangkalan. Padahal ya menarik kalau kita kaji lebih dalam. Oke. Ya silakan. Tadi kelompok pertama, sekarang masuk dulu. Silakan dibaca Mas Tigor. Kelompok kedua mengakui Yesus memang disalib, tapi tidak sampai mati. Ini adalah kelompok Islam Ahmadiyah. Ya, ini kita nggak bahas lebar ya. Ini ada kelompok Islam yang mengaku Yesus tersalib, tapi tidak mati, gitu loh. Lagi-lagi karena apa? Tidak memaknai, tidak mampu menangkap makna kematian Yesus disalib. Tidak mampu memaknai apa makna mati kurban hewan itu. Ya. Maka kelompok ini mengakui tersalib tapi nggak mati. Ini Ahmadiyah. Ya Ahmadiyah juga bisa disebut mungkin ada yang menolak dia Islam, tapi dia Islam Ahmadiyah. Ya. Jadi ini menarik juga kalau dikaji, tapi sekarang kita nggak kaji. Saya hanya menunjukkan bahwa ada kelompok kedua, ya, ada kelompok kedua yang menerima Yesus disalib tapi nggak mati. Jadi katanya Yesus tuh diturunkan dari salib, kuburnya kan nggak langsung timbun tanah, kuburnya kan di goa gitu kan, itu nggak mati, cuma seperti pingsan doang. Nah, akhirnya ditolong murid-muridnya sembuh. Akhirnya Yesus pergi ke daerah Kasmir sana, beranak pinak di sana lah. Katanya, ya, ini hanya tulisan manusia saja, tidak ada dukungan dari kitab suci. Jadi hanya berdasar tafsir-tafsir, asumsi-asumsi. Ya, silakan aja kalau mau percaya. Kan saya bilang tadi soal keyakinan. Kalau orang sudah yakin, Mas Daniel, ya udah yakin. Jadi keyakinan bisa berubah kalau orang tersebut merendahkan diri di hadapan firman Tuhan. Keyakinan bisa berubah. Tapi kalau kekeh, ya enggak. Tuhan aja nggak mampu merubah keyakinan seseorang. Dengar, Tuhan tidak mampu mengubah keyakinan seseorang. Kenapa? Karena Tuhan menghargai hak pilih seseorang. Bukan Tuhan kurang kuasa, bukan. Jangan salah mengerti teman-teman. Tuhan membatasi dirinya, dia nggak mau interfere dia. Silahkan. Itu Tuhan sangat menghargai hak pilih seseorang. Makanya kalau orang yang nggak mau berubah, dia nggak akan berubah. Tapi kalau orang yang rendah hati mau berubah, Tuhan ubahkan. Gitu ya. Ini kelompok kedua. Nah sekarang ternyata bukan cuma dua kelompok, ada kelompok ketiga. Silakan. Kelompok ketiga mengakui Yesus mati tersalib. Kelompok ini masih dikenal sebagai orang beragama Islam, tapi mereka sudah menjadi pengikut Yesus. Nah, ini ada kelompok yang selama ini nggak pernah dibahas. Selama ini yang saya tahu berita-berita hanya dua kelompok. Jadi menghadapi isu Yesus tersalib hanya dua kelompok.
kelompok yang percaya tersalib dan yang nggak percaya. Ya. Ternyata ada kelompok lain, kelompok ketiga. Dia percaya, ini di Islam ya, di grup Islam. Jadi bukan grup secara umum, ini Islam. Ternyata ada kelompok Islam yang percaya Yesus mati tersalib. Jadi mati sampai disalib sampai mati. Kan Ahmadiyah disalib tapi nggak mati. Kan gitu. Kalau Islam mainstream tidak disalib. Jadi ya tidak mati, diangkat ke surga hidup-hidup. Nah, ini kelompok Islam ketiga, dia terima Yesus disalib dan mati. Kenapa? Kelompok ini sudah memahami apa makna kurban. Dan sudah memahami misi Yesus datang ke dunia. Teman-teman, Isa Al-Masih, Yesus Kristus datang ke dunia, enggak seperti nabi-nabi yang lain. Membawa firman Tuhan, enggak. Hanya untuk mengajar. Maka saya omong di mana-mana, teman-teman. Agama itu berguna bagi orang yang masih selamat. Kalau bagi orang yang sudah tidak selamat, nggak berguna agama. Contoh gini, Mas Daniel. Ini agama ya, agama. Manusia, jika engkau ingin selamat, jalan hati-hati ya. Ingat rambu-rambu. Jangan ini jauhi larangan Allah dan patuhi perintah. Jangan itu aja. Itulah rambu-rambunya. Yang dilarang jangan lakukan, yang disuruh lakukan. Itulah rambu-rambunya yang sederhana. Kalau ingin selamat. Masalahnya sekarang manusia sudah tidak selamat. Sudah ciloko. Sudah terjerembab masuk ke lumpur dosa yang dalam. Agama tidak lagi berguna. Contoh gini Mas Daniel. Mas Daniel udah nggak selamat. Waktu masih selamat dulu, ya agama berguna. Rambu-rambu kan, kalau ingin selamat, kalau nggak mau jatuh gini. Tapi Mas Daniel sudah terjerembab di lumpur dosa. Datang saya agama nih. Mas Daniel, ingin selamat ya? Oh iya. Oh makanya kalau jalan hati-hati. Patuhi rambu-rambu. Jauhi larangan Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Kan itu. Terus saya pergi. Apa berguna untuk Mas Daniel? Apa berguna nasihat saya agama? Nggak berguna. Dia nggak bisa melakukan apapun. Sudah terjerembab di sumur yang dalam, sumur dosa. Nggak bisa keluar. Makanya Tuhan tidak bikin agama. Tuhan bukan memberikan agama pada manusia. Tapi apa? Tuhan memberikan dirinya. Tuhan datang ke dunia. Karena manusia udah nggak selamat. Gitu loh. Tuhan mengulurkan tangan pada manusia. Daniel, ingin selamat? Ya, Tuhan. Ya. Pegang tanganku. Jadi itulah Tuhan. Mas Daniel menyebut dengan iman. Mas Daniel cuma pegang aja tangan Tuhan. Tuhan yang akan mengeluarkan Mas Daniel dari lubang sumur. Itulah kira-kira penggambarannya. Maka sekarang ini agama udah nggak berguna bagi manusia. Agama apa aja. Karena manusia udah nggak selamat. Manusia butuh juru selamat, bukan butuh agama sekarang mah. Butuh orang yang menyelamatkan langsung. Jadi bukan ajaran-ajaran lagi. Karena manusia udah nggak selamat. Nah, ini yang kita mesti coba renung-renungkan itu. Nah, kelompok ketiga ini KTP-nya masih Islam. Semua orang mengatakannya dia Islam. Semua orang mengatakan dia Islam. Tapi dia sudah pengikut Isa Al-Masih. Di Indonesia jutaan ada. Saya sudah ketemu kelompok ini di Indonesia, di Filipina, dan di Thailand. Saya jumpa kelompok ini. Pertama jumpa, dia bilang dia Islam. Dia bilang dia Islam. Hari ketiga baru saya tahu dia itu Kristen. Maksudnya dia bilang, saya Islam, Pak, tapi saya pengikut Isa Al-Masih. Jadi semua ajaran Alkitab dia terima. Sudah terima, dulu enggak. Ya.
Dulu enggak. Nah, kenapa sampai ada kelompok ini? Ya kita tak mengerti lah ya secara detailnya. Tapi salah satu sebab utama adalah tidak mudah ganti identitas. Apalagi di negara-negara seperti Malaysia. Di Malaysia ada banyak orang KTP-nya Islam, tapi hatinya sudah ikut Kristus. Karena nggak segampang di Indonesia pindah agama itu sana. Di Indonesia alasan keamanan juga. Sudah kalau udah keluar dari Islam, ya lingkungan sudah bagi lain lagi ceritanya. Saya udah ini bukan omong kosong teman-teman, saya udah ketemu orangnya. Dan kata mereka sudah katanya sih omong ke saya sih udah puluhan juta bukan jutaan di Indonesia ini puluhan juta ini yang begini. Jadi kelompok Islam ke masjid mereka ke masjid pokoknya Islam aja udah ya, Islam aja udah. Tapi mereka bukan pengikut Muhammad, pengikut Isa Al-Masih gitu ya. Jadi ini kelompok ketiga. Karena apa? Memahami misi Yesus datang ke dunia sehingga dia bisa memahami apa makna kurban ya. Nah, sekarang kita melihat ya. Silakan nih Memang ada sedikit ya, memang lanjut. ada sedikit kebenaran. Di Anissa. Ya, Cok, silakan. Ya, terus lanjutin. Memang ada sedikit kebenaran di Anisa 157, yaitu pernyataan mereka tidak membunuhnya, karena memang bukan Yahudi zaman Muhammad abad ke-6 yang telah membunuh, tapi Yahudi di zaman Yesus abad ke-1. Ya kan menurut asbabun nuzul kan ini kan ngegetak Muhammad Yahudi nih. Kan? Bahwa Isa udah dimatiin. Oh, bukan kamu yang bunuh kan gitu. Karena dia kan abad ke-6 ini peristiwa atau abad ke-7 kan. Tahun 700-an tahun 700. Ini di Medina. Sementara Yesus mati abad pertama toh. Ya. Maksudnya ini ada sedikit kebenaran tuh maksudnya ini. Pernyataan mereka tidak membunuhnya. Memang mereka tidak membunuh itu benar. Bukan mereka. Mereka ini siapa? 6 abad kemudian baru ada. Sebenarnya penyalipan sudah abad pertama. Itu maksud saya. Nah, silakan lagi. Kalau diperhatikan dengan seksama, Yahudi atau siapapun tidak akan ada yang mampu membunuh kalau Yesus tidak dengan sukarela menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Jadi, mana bisa orang bunuh Yesus? Ya, dia punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia terkemuka di akhirat dan di dunia, kata Quran. Kalau kata Matius berkuasa di dunia dan di sorga dan di bumi. Mana bisa? Orang, Mas Daniel, waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, emosi Petrus kan? Dia keluarkan pedangnya memutus telinga hamba imam besar kayak apa sih ya? Apa yang Yesus lakukan? Yesus marah ke Petrus dan apa yang dilakukan? Dia ambil telinga yang putus itu, ditempelkan. Saudara-saudara, ini lawatan Yesus pada mereka. Yesus sedang menunjukkan siapa dia. Telinga putus, diambil Yesus, ditempelin. Orang mati bangkit. Kusta sembuh. Tidak ada penyakit yang tahan di hadapan hadirat Yesus. Satu. Yang kedua lebih heboh lagi. Tidak ada kematian yang tahan di hadapan hadirat Yesus. Penyakit apapun minggat. Dan orang mati bangkit. Masa sekarang Memble dibunuh?
Iya kan? Jadi Yesus itu bukan dibunuh secara hakikinya, tapi memang dia apa? Menyerahkan nyawanya. Kita lihat di Quran. Masih di Injil, masih di Injil. Silakan dibaca lagi Mas Tigor. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yohanes Memberikan 10 ayat nyawa. 15. Ya, memberikan nyawa. Ya, silakan lagi. Bawahnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Amin. Karena tegas beberapa ayat saya kasih ya. Yesus menyerahkan nyawanya secara sukarela. Atau kalau di Yohanes 3:16, sakitu miasihna Gusti Allah ka dunia ieu. Sangkan dipasikeunna putrana nu nunggal. Supados tiap-tiap jalmi anu percanten ka anjeunna ulah cilaka, tapi menang hidup anu langgeng. Yohanes 3:16. Bukan 1 Yohanes, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia, sehingga dia mengorbankan Isa Al-Masih menjadi kurban. Karena begitu besar kasih Isa Al-Masih pada manusia, sehingga dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Bukan dibunuh oleh mereka. Ya. Bukan dibunuh oleh mereka. Oke, nah sekarang ya silakan dibaca nih. Yesus memang tidak dibunuh Yahudi, tapi memang Tuhan sendiri yang mewafatkannya. Ya, kita lihat dalilnya. Ya, silakan dibaca. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Quran Surat Ali Imran 3 ayat 55. Nah, sebentar Mas Tigor. Ini yang di atas dengan di bawah sama. Ali Imran 55. Tapi beda terjemahan. Yang di atas terjemahan yang kontemporer yang sekarang. Yang di bawah terjemahan yang agak lama. Maka saya foto Qurannya. Ini saya Qurannya punya, bahkan punya 2 di rumah, 3 bahkan. Yang terjemahan lama saya foto. Berarti yang di atas teman-teman tidak ada kata mati. Disamarkan. Makanya orang Islam itu banyak tak percaya Yesus mati. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu." Nah, mengambilmu dan mengangkatmu. Diambil, diangkat. Kan gitu. Tapi lihat terjemahan lama. Silakan dibaca Mas Tigor terjemahan lama nih, yang bawah. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Amin. Terima kasih. Yang di bawah tegas. Allah menyampaikan Isa kepada akhir ajalnya. Mati dia. Bukan dibunuh. Memang Allah yang menyampaikan Isa pada akhir ajal. Itu bunuh itu teknis. Macam gini Mas Daniel. Seseorang dijatuhi hukuman mati. Siapa yang mati nanti? Apakah yang menjatuhi hukuman itu yang membunuh? Bukan. Yang membunuh siapa? Algojo. Ya, ini teknik pelaksana. Jadi pelaksana Algojo. Tapi nggak dikatakan dia mati oleh karena Algojo. Dia mati kan dijatuhi hukuman mati kan gitu. Nah, ya. Jadi Yesus mana? Teman-teman kembali Ali Imran 55 ini luar biasa.
ada kebenaran-kebenaran luar biasa di sini. Yang bagi saya kok seperti agak disangkal oleh orang Islam. Ya, mohon maaf ya. Ini kita belajar ya. Kebenaran-kebenaran luar biasa di Ali Imran 55 sepertinya disangkal oleh Islam. Contohnya apa? Orang Islam banyak mengatakan orang Kristen apa? Kafir, ya kan? Di mana-mana lihat di YouTube, di mana-mana Kristen kafir. Tapi ayat ini katakan apa orang Kristen? Di atas orang kafir. Terima kasih. Di atas orang kafir sampai hari kiamat. Ini Mas Palmer suaranya saya hafal nih. Mas Palmer, sekarang udah kiamat belum? Belum. Ah, belum. Kalau belum, Berarti masih terus masih terus di atas di orang atas kafir. orang kafir. Kita bukan kafir. Gitu. Jadi ini berikutnya lagi. Kemudian hanya kepada akulah, aku ini Allah ya, kembalimu, ini Isa. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Ini pun disangkal. Coba tanya sekarang, Isa ada di mana? Enggak bersama Allah, tapi di langit yang keberapa gitu loh. Di langit ke-1 siapa nabinya, langit kedua siapa. Padahal kata ayat ini apa? Di mana Isa berada, disitulah Allah berada. Kan ini ayatnya. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Emang Allah di mana? Di langit kedua, di langit ketiga. Kan itu. Maka saya bilang tadi ini kebenaran yang luar biasa di Ali Imran 55 yang sepertinya malah disangkal oleh Islam sendiri. Ya, ya ini menarik ya. Nah ini apa nama alasan saya bahwa Yesus itu nggak mati, dibunuh. Memang itu Allah yang mewafatkan. Kalau bahasa Injilnya Yesus yang menyerahkan nyawanya. Ya berikutnya, ya silakan Mas Tigor. Belum kelihatan. Ya, aku belum kelihatan ya. Kok lucu ya? Sudah. Tolong Mas Palmar kalau udah kelihatan silakan baca siapa aja lah. Allah mewafatkan Yesus. Itu Ya terus. Terus baca Mas Palmar. Oke, saya baca. Oh, Allah iya. mewafatkan Yesus. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah 5 ayat 117. Oke, stop dulu. Oke. Di ayat ini juga, ya, Yesus nggak mati. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, ya, ke langit. Jadi Yesus sepertinya nggak mati, diangkat ke langit. Ini terjemahan baru. Terjemahan lama kita lihat. Bawahnya silakan Mas Tigor. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan atau angkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Amin. Ini juga di sini lebih tegas di yang terjemahan lama ya. Setelah engkau wafatkan aku. Maka setelah engkau wafatkan aku. Mati. Wah, itu yang dalam kurung itu nggak ada Mas Tigor dalam bahasa Arabnya. Ya. Itu dari penerjemah. Jadi nggak usah dibaca yang dalam kurung. Maka setelah engkau wafatkan aku. Jadi Yesus diwafatkan oleh Allah. Bukan orang Yahudi. Ya. Allah mewafatkan. Nah, di sini juga teman-teman ada kebenaran yang baik di Al-Maidah 117 ini. Perhatikan sini ya. Aku nih Isa ya. Aku menjadi saksi terhadap mereka. Mereka ini murid-murid Isa. Ya Yesus menjadi saksi terhadap murid-muridnya. Kapan tuh? Selama Yesus ada di
di antara mereka di dunia. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Bayang teman-teman, luar biasa orang Kristen. Waktu Yesus hidup di dunia, Yesuslah yang mengawasi mereka, menuntun mereka. Ya. Yesus. Tapi setelah Yesus nggak ada, mati, bangkit, naik ke surga, siapakah yang mengawasi orang Kristen? Yang Allah. mengawasi orang Kristen, yang menuntun Allah. orang Kristen. Siapa? Allah. Allah sendiri. Kan luar biasa. Suatu privilege yang luar biasa. Allah sendiri. Nah, kalau dibaca tentang Injil, siapa? Roh Kuduslah yang menuntun kita, menginsapkan kita. Setelah Yesus ke surga. Itu loh, makanya ini Quran menarik kalau dibaca dengan terang Injil. Jangan terang hadis atau terang fatwa ulama, jangan. Oke, udah 8:30 rupanya. Ya, silakan dibaca kalau udah tampil. Jadi, kembali ke judul yang merupakan pertanyaan, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tentu bukan malaikat Israel sebagai petugas pencabut nyawa semua makhluk hidup. Teman-teman, di Islam ada ajaran, semua makhluk hidup tuh akan mati. Semuanya. Dan yang mencabut nyawanya adalah malaikat Israel. Oke. Nah, kalau pertanyaan kita, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Oh, berarti dia makhluk, bukan Tuhan. Karena nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Itu loh ya, si penanya tadi itu. Maka saya bilang ke saya, ternyata kita baca Injil dan Quran, yang mencabut nyawa Yesus siapa? Bukan Israel. Tadi aja itu udah. Tapi memang Allah yang mewafatkannya. Itu bahasa Quran atau bahasa Injil, Yesus yang menyerahkan nyawanya. Podo wae itu. Sama aja. Ya. Jadi bukan malaikat Israel. Teman-teman, menarik kita pelajari ya soal kematian Yesus ini. Jadi saya pikir ya waktu udah menjelang, itu saja pembahasan kita malam ini. Mari kita omong-omong, diskusi, tambahin boleh, kurangi boleh, percaya boleh, nggak percaya boleh. Kita bebas, namanya kita belajar. Ya, kita belajar. Tapi utamanya minta hikmat dari Tuhan, rendahkan hati dan pikiran agar kita mendapat hidayah, pemahaman yang benar yang Tuhan mau untuk kita. Itu ya teman-teman. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Mari kita ucapkan terima kasih dengan mengklik. Kita punya reaction yang ada di layar kita. Silakan. Ya. Baik. Ya, ada tanda reaction, kita bisa memberikan hati dan sebagainya. Baik, kita akan tiba di ruang tanya jawab. Tetapi sebelumnya sambil mempersiapkan pertanyaan Anda, baik secara langsung dengan mengklik raise hand ataupun mengetik di ruang chat, kita akan mendengarkan satu lagi lagu pujian bersama The Genesis Vocal Group. Hari Sabat yang Indah. Hari Sabat yang indah, yang suci dan mulia, Tuhan sudah tentukan untuk kita sucikan. Meskipun saya kecil, ku ingat bunyi Injil. Ingatlah hari Sabat pada setiap saat. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang hati bergemar. Hari Sabatlah hari pertemuan yang suci di dalam rumah Tuhan bersama
kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang-senang hati bergema. Senang di depan Tuhan. Tiap hari sahabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang-senang hati bergema. Bergema. Ya, amin atas lagu pujian tersebut. Kita tiba pada ruang tanya jawab. Silakan para permisa yang ingin bertanya. Kami lihat di sini sudah ada yang bertanya.